Wa man tahawana 'ala shalah, dan barang siapa yang nyepelekan salat. Datang waktu salat gak dikerjakan, ditunda-tunda sampai keluar daripada waktunya salat, jadi ngentengkan salat. Bukan ninggalkan, ini mengentengkan salat. Orang-orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan 15 hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hukuman dia dapat di dunia, 3 hukuman dia akan dapatkan ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia dapatkan saat dia di dalam kuburnya, dan 3 hukuman lagi saat dia keluar dari kubur, yaitu dibangkitkan dia. Syar'i yang dibenarkan. Lain halnya kalau memang ada uzur syar'i, uzur yang memang dibenarkan oleh syariat. Kalau dia meninggalkannya sekarang, malas datang waktu sholat, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, dia tunda sampai keluar waktunya sholat. Zuhur datang dia nggak sholat, dia tunda sampai datang waktunya asar, waktu asar baru dia melaksanakan sholatnya, dia godok sholatnya. Itu mendapatkan dosa dan kelak akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia bertaubat. Jadi menunda sampai keluar daripada waktunya sudah merupakan dosa, apalagi kalau sampai meninggalkan dan tidak mengerjakannya. Nabi SAW menjelaskan kepada kita yang diriwayatkan oleh Az-Zahabi, bahwasanya jikalau seorang hamba idza shallal 'abdu shalah fi awalil waqt, jadi seorang hamba yang sholat di awal waktu, datang waktu sholat dia kemudian bersegera menunaikan sholatnya, maka sholatnya itu naik ke atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada cahaya dalam sholatnya tersebut sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat yang ia kerjakan tadi beristighfar. Salat yang dia lakukan tadi menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang yang melaksanakan salat. Bukan hanya sesaat, tapi sampai yaumil qiyamah. Kemudian salat yang ia lakukan itu akan berkata kepada orang yang mendirikan salat tadi, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Engkau menjaga saya mengerjakan salat sesuai dengan perintahnya Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu sebagaimana engkau menjaga saya. Sebaliknya, seseorang yang sholat bukan pada waktunya, itu tadi menunda sampai keluar daripada waktunya, maka sholatnya naik ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bercahaya tapi seperti sesuatu yang gelap, yang hitam pekat. Ketika sampai di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, talifa kama yalifat thawbil khalq, jadi seperti dilempet gitu, karena sholatnya bukan tepat pada waktunya, kemudian dipukulkan ke mukanya. Wa iyadzubillah. Jadi jangan sampai kita menunda sholat sampai keluar daripada waktunya, karena di situ terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Wa qala ba'dhum, sebagian perawi juga meriwayatkan dalam hadis, anna man hafadha 'ala sholati akramahullahu bi khamsi khisal. Barang siapa yang menjaga salatnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan padanya dengan 5 perkara. Yang pertama, akan diangkat kesempitan hidupnya. Jadi orang yang merasa sempit hidupnya, yang serba kekurangan, yang banyak masalah, ini yang bisa ngangkat kesempitan dalam hidupnya kalau dia melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-salat. Jadi orang yang melaksanakan salat, bersegera ketika datang waktu salat, dia menunaikan ibadah, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan 5 perkara yang mulia. Yang pertama apa? Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dzikul aish, kesempitan dalam kehidupannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, akan dijauhkan dia daripada siksa kubur.
Kemudian yang ketiga, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti buku catatan amalnya an yaminihi, dari sebelah kanannya. Orang kalau nanti di yaumil qiyamah buku catatan amalnya diberikan di sebelah kanan, maka dia orang yang beruntung, orang yang selamat. Tapi kalau dia menerima buku catatan amalnya dari sebelah kiri, maka itu orang yang banyak dosa, yang akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala sirat, dan dia akan melewati shiratal mustaqim cepatnya seperti burak, yang insya Allah akan terselamatkan daripada sesuatu yang menakutkan ketika seseorang itu melewati shiratal mustaqim. Wa yadkhul jannah bi ghairi hisab, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Ini orang-orang yang melaksanakan sholat. Kesempitan dalam kehidupannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada azab kubur, akan menerima kitab buku catatan amalnya dari sebelah kanan, melewati shiratal mustaqim cepatnya seperti burak, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawana 'ala shalah, dan barang siapa yang nyepelekan salat, datang waktu sholat gak dikerjakan, ditunda-tunda sampai keluar daripada waktunya sholat, jadi ngentengkan sholat, bukan ninggalkan, ini mengentengkan sholat. Orang-orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan 15 hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hukuman dia dapat di dunia, 3 hukuman dia akan dapatkan ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia dapatkan saat dia di dalam kuburnya, dan 3 hukuman lagi saat dia keluar dari kubur, yaitu dibangkitkan di yaumil qiyamah. Jadi orang yang menyepelekan sholat akan mendapatkan 15 hukuman, dibagi-bagi. Kalau hukumannya cuma di dunia saja masih mending, tapi ini 5 hukuman di dunia, 3 hukuman ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia terima ketika dia dikubur, dan 3 hukuman lagi diterima olehnya ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukuman yang dia terima di dunia, yang pertama, akan diambil keberkahan daripada umurnya. Umurnya panjang tapi tidak berkah. Ada orang yang umurnya pendek tapi berkah, karena dalam sehari semalam dia bisa beramal seperti orang yang hidup puluhan tahun. Tapi ketika orang itu menyepelekan sholat, yunza'ul barakah di dalam umurnya ini diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia punya umur panjang, tidak bisa berbuat apa-apa, nggak ada amal apa-apa. Padahal kita yang umurnya pendek ini dalam sehari kita bisa beramal seperti orang yang punya umur puluhan tahun. Orang yang keluar daripada rumahnya untuk menuju ke masjidnya Allah untuk melaksanakan sholat. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Itu setiap langkahnya akan dicatat sebagai kebaikan. Lalu dari rumah sampai sini 100 langkah, 100 kebaikan. 100 kebaikan itu butuh berapa lama? Kadang ada orang sehari berbuat baik cuma 3 kali. Lalu 100. Jadi seakan orang yang hidup sekian hari. Belum lagi ada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Qabliyatul fajr khaira minad dunya wa ma fiha. Orang itu untuk mengumpulkan dunia jadi orang yang paling kaya butuh berapa puluh tahun. Sedangkan sholat qabliyatul fajr 2 rakaat lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Berarti seperti dia hidup ratusan tahun. Karena mungkin orang 100 tahun hidup belum tentu bisa mengumpulkan dunia dan seisinya punya dia. Tapi dengan 2 rakaat dia bisa dapatkan. Belum lagi ada fadilahnya sholat duha, belum lagi ada qobliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, belum lagi ada ba'diyatul maghrib, belum lagi banyak amalan-amalan yang bisa dia lakukan. Ini orang hidupnya cuma sekian puluh tahun, tapi amalannya seperti orang yang hidup ratusan tahun. Itu yang disebut barakah dalam umur. Umurnya sedikit, tapi amalnya banyak. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam umurnya. Nah, orang yang menyepelekan sholat ini, dia dijauhkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dalam umurnya. Kemudian yang kedua, samhu sima as-salihin min wajhihi. Tanda-tanda kesalehan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari wajahnya. Sebaliknya orang yang sering melaksanakan sholat nampak tanda-tandanya orang soleh.
Orang yang ahli sujud, orang yang ahli salat disebutkan apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud, nampak pada wajahnya itu tanda-tanda sujud. Maksudnya tanda-tanda sujud apa? Cahaya al-khusyuk, cahaya takutnya dia sama Allah, cahaya khusyuknya dia ketika sholat itu sampai nampak ke dalam kepada wajahnya. Para ulama lain menafsirkan bahwasanya simahum fi wujuhihim min athari sujud adalah cahaya daripada wudu. Seseorang yang melaksanakan wudu kemudian melaksanakan sholat, nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang bercahaya. Ada perbedaan antara orang yang menyempurnakan wudunya dengan orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Jadi orang-orang soleh ini punya ciri-ciri tertentu di wajahnya. Terkadang kita melihat orang soleh itu mukanya adem, tenang, ada cahaya yang dirasakan. Nah, ini tanda-tanda kesalehan seseorang itu kalau dia meninggalkan sholat dicabut tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada orang melihat kita malah sumpek. Ya. Kelihatan ini orang ahli maksiat, wajahnya sama sekali dilihat bukannya bikin bahagia malah bikin sumpek, bikin tambah masalah kita keluar dari rumah misalnya sumpek, melihat orang yang lalai akan sholat malah nambahin sumpek. Karena apa? Karena dicabut tanda-tanda kesalehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullu amalin ya'maluhu, dan setiap amal yang diperbuat olehnya tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik tapi menyepelekan salat. Ini bisa menjadikan amal perbuatannya tidak diganjar, tidak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi ala yarfa'u lahu doa ila sama. Yang keempat, doanya enggak diangkat sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa cuma naik sedikit tak sudah, enggak nyampe ke Allah, alias ditunda ijabahnya sama Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang bermaksiat. Menyepelekan salat, orang yang menyepelekan salat itu saat itu dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is salihin. Dia tidak mendapatkan bagian daripada doa-doanya orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh ini setiap malam doakan mukminin wal mukminat, dan ini dia enggak dapat bagian daripada doanya orang-orang saleh karena tahawun 'anis shalah, karena menyepelekan salat. Adapun yang dia terima indal maut, ketika dia mau meninggal dunia, daripada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah fa innahu yamutu dzalilan, dia mati dalam keadaan hina. Ini orang yang kebiasaannya pelekkan salat, dia mendapatkan hukuman sama dari Allah Subhanahu wa taala 5 di dunia, 3 saat dia mati. 3 saat dia mati, yang pertama dia mati dalam keadaan hina, kemudian yang kedua dia mati dalam keadaan lapar, dan yang ketiga dia mati dalam keadaan haus, sampai dikatakan walau saqa biharid dunya, andai kata air yang ada di lautan itu semua dijadikan air minumnya, ma rawa min arsyihi, maka dia tidak akan pernah merasa hilang kehausannya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas, setiap orang itu mati dalam keadaan haus. Setiap orang kalau mau meninggal dunia itu wafatnya dalam keadaan haus, kecuali orang yang wafat dalam keadaan ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk salah satunya orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyepelekan salat. Ketika mati, dia matinya dalam keadaan hina, dia matinya dalam keadaan merasakan lapar yang luar biasa dan dahaga yang luar biasa. Dahaganya itu bukan dahaga seperti kita haus, kita minum air hilang dahaganya. Ini dahaganya saking luar biasanya, walaupun seandainya air yang ada di lautan itu diberikan kepada dia semua, dia minum tetap merasakan haus. Nah, ini hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang menyepelekan sholat. Jadi jangan sampai kita menyepelekan, menganggap rendah atau menganggap gampang sholat, karena sholat itu imaduddin. Adapun hukuman yang kelak dia akan dapatkan di kuburan ketika dia sudah meninggal dunia adalah yaziku alaihil gabar, kuburannya terasa sempit sehingga tulang-tulangnya itu remuk.
karena sempitnya kuburan tadi. Kemudian akan dinyalakan api di dalam kuburannya yang akan membakar dirinya baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya akan masuk ke dalam kuburannya thu'ban, ular yang besar, namanya Asy-Syuja' al-Agra. Jadi ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Agra, ainahu minan nar, kedua matanya itu menyala bagaikan api. Dan ularnya tadi punya kuku. Kukunya terbuat dari besi yang panjang, setiap kukunya itu sepanjang perjalanan satu hari. Jadi kuku yang sangat panjang. Kemudian ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Agra tadi berbicara kepada orang yang sudah wafat, yang dikuburkan tadi, aku adalah Asy-Syuja' al-Agra, dan suaranya seperti petir yang menyambar. Dan dia berkata, aku diperintahkan oleh Tuhanku an adribaka, untuk memukulmu, karena engkau di saat hidup di dunia engkau menghilangkan solatmu. Menghilangkan di sini bukan berarti tidak mengerjakan, tapi apa? Datang waktu subuh kau tidak kerjakan sampai datang terbitnya matahari. Kemudian aku diperintahkan untuk memukulmu juga karena engkau meninggalkan sholat zuhur sampai datang waktunya asar. Aku juga diperintahkan untuk memukul dirimu karena engkau meninggalkan sholat asar sampai datangnya waktu maghrib, kau belum melaksanakannya. Dan aku juga diperintahkan memukul dirimu karena engkau menghilangkan sholat maghrib sampai datangnya waktu isya. Dan aku diperintahkan untuk memukul dirimu karena engkau meninggalkan sholat isya sampai datangnya waktu fajar. Dan setiap pukulan yang dipukul oleh Syuja' al-Agra tadi kepada manusia yang meninggalkan sholat tadi, menjadikannya dia sampai terhembus ke 70 dhira' ke dalam bumi. Jadi dipukul itu dia sampai mendelep ke dalam bumi, 70 dhira'. Saking dahsyatnya pukulan. Fala yazalu fil qabr mu'adzaban ila yaumil qiyamah, dan dia tetap dihukum mendapatkan azabnya kubur tadi siang dan malam sampai yaumil qiyamah. Wa iyadu billah. Ini hukuman-hukuman bagi orang yang yatahawan 'anis shalah, nyepelekan salat. Kemarin kita sudah kaji, nunda waktu sholat saja sampai keluar daripada waktunya, datangkan hukuman Allah. Apalagi kalau sampai tinggalkan, akhirnya mendapatkan bala tadi yang disebutkan sama Al-Imam Al-Ghazali yang dijelaskan. 15 hukuman yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang menyepelekan sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak ada uzur ataupun uzurnya apapun, kalau itu bukan syariat, datang waktu sholat segera lakukan. Supaya apa? Supaya setan ini nggak ganggu kita. Karena kalau kita sudah nunda nanti jam 1, setan nambah kuat karena berhasil. Kalau kita nunda, kecuali kita sholatnya jam sekian karena kita ada uzur, ada orang kerja, maka waktu jam makan siangnya jam 1 siang, ya itu beda masalah. Datang jam istirahatnya, maka pertama kali yang dilakukan apa? Sholat. Itu buat orang-orang yang tidak bisa mengerjakan di awal waktu karena dia terikat dengan pekerjaan. Awal waktunya adalah jam 1 siang. Yang waktu istirahatnya, dia pertama kali istirahat, dia ngerjakan sholat. Karena kalau kita sudah nunda lagi, ya setan tambah lagi, nanti aja jam 2. Jam 2 nanti aja setengah 3, masih ada waktu, masih ada setengah jam, sampai akhirnya keluar. Ini kerjaannya setan. Dan biasanya kalau sudah urusannya sama dunia, kita juga diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka toko dari jam 8 pagi, nggak ada pelanggan yang datang. Begitu hayya 'alas shalah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, pasar tokonya rame. Akhirnya apa? Ngelayanin ini, nanti dulu, ini mumpung ada pelanggan, masa saya tinggal ngelayanin ini, ngelayanin itu, sampai akhirnya dengar lagi hayya 'alas shalah, datang waktu asar. Akhirnya dia nggak kerjakan sholatnya. Padahal yang memberikan rezeki itu akan tambah memberikan dia rezeki kalau dia mengerjakan sholat di awal waktu. Tapi kalau dia malah meninggalkan, ya saat itu saja dia diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya bisa mendapatkan dzikul ma'isyah, kesempitan dalam kehidupan. Ya wa'iyadzubillah. Jadi jangan sampai nunda sholat. Karena kalau orang sudah kebiasaan nunda sholat, lama-lama akan ninggalkan. Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau pernah selesai daripada sholat
Salat zuhur beliau selesai sholat, dia pergi ke kebunnya. Kebunnya beliau ini kecil, gak besar, dan salah satu-satunya penghasilan beliau dalam kehidupannya ini kebun ini, yang nopang kehidupannya sama keluarganya. Jadi nilai kebunnya, kebun kurmanya. Setelah sama beliau ditiliin, dilihat keadaan kebunnya dan lain sebagainya, kemudian dia kembali ke masjid, mau melaksanakan sholat asar. Sampai di masjid ternyata jamaah sudah selesai sholat. Mungkin kelamaan di kebunnya atau perjalanan saat itu orang nggak punya kuda atau nggak punya onta, jadi butuh waktu yang lama. Yang biasanya Sayyidina Umar itu kalau pergi balik tepat waktu, ini agak lama sedikit sampai akhirnya sholat di masjid sudah didirikan. Maka dia ngelihat di masjid sudah didirikan sholat, dia kaget. Sudah sholat asar, sudah, ya Allah, saya tertinggal sholat tepat pada waktunya, saya tertinggal takbiratul ihram bersama imam hanya gara-gara kebun saya ini. Sampai akhirnya beliau berkata, saksikanlah wahai umat Islam. Saat itu beliau berbicara di masjid di depan para sahabat-sahabatnya. Ishadu, saksikanlah kebun saya ini saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau tertinggal takbiratul ihram bersama imam, saya enggak mau tertinggal sholat. Andai kata kebun ini menjadikan saya tertinggal waktu sholat, maka ini kebun yang ganggu saya, yang jadikan saya terlambat, saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita pentingnya sholat di awal waktu, pentingnya sholat berjamaah, pentingnya tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Kita nggak mampu seperti Sayyidina Umar. Banyak hal yang ganggu kita. Kadang handphone bikin kita terlambat. Kita nggak dituntut untuk seperti Sayyidina Umar, nih handphone bikin saya kacau, ini saya sedekahkan handphone saya di jalan Allah Ta'ala. Kita nggak dituntut seperti itu. Belum sampai lah derajat kita, nggak mampu. Tapi Sayyidina Umar dalam hal ini mengajarkan kepada kita kalau sholat ini penting, jangan sampai dinomor duakan, jangan sampai menunda panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin, dan ada dalam sebuah riwayat, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah ala wajhihi salasa asturin maktubat. Orang yang meninggalkan sholat itu nanti kalau mati di hari kiamat dibangkitkan, dan di keningnya, di jidatnya ini terdapat tulisan 3 paragraf. Paragraf yang pertama tulisannya apa? Ya mudayyi, wahai orang yang meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala karena enggak ngerjakan sholat. Tertulis di keningnya, ya mudayyi haqqillah, wahai orang yang meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Paragraf kedua, ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang yang dikhususkan untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Kemudian paragraf ketiga tulisannya, kama dhayya'ta fid dunya, sebagaimana engkau meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka hari ini engkau berputus asalah akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau semasa di dunia kita punya maksiat sebesar apapun, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah bisa mengampuni seluruh dosa-dosamu. Tapi kalau sudah di akhiratnya Allah, selesai sudah. La tai'asu min rahmatillah, ini selesai. Waktu di dunia kita dikasih kesempatan untuk tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Ketika sudah di akhirat, ya sudah. Tertulis di keningnya paragraf yang paling terakhir, sebagaimana engkau meninggalkan, sebagaimana engkau menghilangkan haknya Allah Subhanahu wa taala semasa hidupmu, maka hari ini engkau berputus asalah akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Jangan sampai kita dibangkitkan dalam keadaan tertulis di kening kita seperti itu. 1 paragraf aja kita sudah takutnya luar biasa. 1 paragraf. Apalagi dapat 2 paragraf. Wahai orang yang dikhususkan untuk mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kita dijadikan orang yang seperti itu? Hanya karena meninggalkan sholat kita bisa mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau kita dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kita jauh daripada keselamatan. Jangan sampai kita meninggalkan hak-haknya Allah yang kemudian menjadikan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang waktu sholat apapun, sebisa apapun, kita ini dikasih banyak kenikmatan sama Allah Ta'ala, kok malah ninggalkan sholat, kok malah nunda-nunda sholat.